Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani, NIM 2021 151131. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah belajar mengajar motorik. Dosen pembimbing Bapak Jujur Gunawan Manulang, MPD. Langsung saja saya akan mempresentasikan hasil materi yang saya buat tentang pengantar motorik. Hakikat belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2014. Secara etimologis, belajar mempunyai arti usaha dan sebagai upaya memperoleh kepandaian atau ilmu. Definisi ini memiliki pengertian bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas dalam memperoleh kepandaian atau ilmu yang belum diketahui sebelumnya. Menurut Slameto tahun 2005, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Dan ada juga menurut Sugihartono DK tahun 2007, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai interaksi individu dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa belajar gerak motor learning yang terdiri dari teori behaviorisme dan teori kognitivisme. Teori belajar behaviorisme, teori belajar tingkah laku, berkembang pesat dan memberi banyak kesumbangan terhadap ahli psikologi pada awal abad ke-19. Teori behaviorisme merupakan teori yang berorientasi pada hasil yang dapat diukir, diamatin, dianalisis, dan diuji secara objektif. Behaviorisme dari kata behave yang berarti berperilaku dan asmi berarti aliran. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposisi gagasan awal bahwa perilaku dapat dipelajari dan dijelaskan secara ilmiah. Teori belajar kognitivisme. Teori Gaslight. Gaslight berasal dari bahasa Jerman yang mempunyai pandangan arti sebagai bentuk atau konfigurasi. Pokok pandangan Gaslight adalah bahwa objek atau peristiwa tertentu akan dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terorganisasikan menurut Kafka dan Kohler. Ada 5 prinsip organisasi yang terpenting, yaitu 1. Hubungan bentuk dan latar, 2. Kedekatan, 3. Kesamaan, 4. Arah bersama, 5. Kesederhanaan. Dan juga terdapat 4 asumsi yang mendasari pandangan Gaslight, yaitu perilaku molar hendaknya banyak dipelajari dibandingkan dengan perilaku molekular. 2. Perilaku molar lebih mempunyai makna dibandingkan dengan perilaku molekular. 3. Organisme tidak bereaksi terhadap rangsangan lokal atau unsur atau suatu bagian. 3. Peristiwa akan tetapi mereaksi terhadap keseluruhan objek atau peristiwa. 5. Pemberian makna terhadap rangsangan sensoris. Aplikasi Gaslight dalam proses pembelajaran antara lain: 1. Pengalaman tilikan, 2. Pembelajaran yang bermakna, 3. Perilaku bertujuan, 4. Prinsip ruang hidup, 5. Transfer dalam belajar. B. Albert Bandura. Bandura lahir pada tanggal 4 Desember 1925 di Monterey, Alberta, berkebangsaan Kanada. Ia seorang psikolog yang terkenal dengan teori belajar sosial atau kognitif sosial serta efikasi diri. Eksperimennya yang sangat terkenal adalah eksperimen Bobo Doll yang menunjukkan anak meniru secara persis perilaku agresif
dari orang dewasa di sekitarnya. Teori belajar sosial atau disebut juga teori observational learning adalah sebuah teori belajar yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori-teori belajar lainnya. Faktor-faktor yang berproses dalam belajar observasi adalah 1. Perhatian, mencakup peristiwa peniruan dan karya kritik pengamat. 2. Penyimpanan atau proses mengingat, mencakup kode pengodean simbolik. 3. Reprodiksi motorik, mencakup kemampuan fisik, kemampuan meniru, keakuratan umpan balik. 4. Motivasi, mencakup dorongan dari luar dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dari uraian tentang teori belajar sosial dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Belajar merupakan interaksi segitiga yang saling berpengaruh dan mengikat antara lingkungan, faktor-faktor personal dan tingkah laku yang meliputi proses-proses kognitif belajar. B. Komponen-komponen belajar terdiri atas tingkah laku, konsekuensi-konsekuensi terhadap model dan proses-proses kognitif belajar. C. Hasil belajar berupa kode-kode visual dan verbal yang mungkin dapat dimunculkan kembali atau tidak. D. Dalam perencanaan pembelajaran skill yang kompleks, di samping pembelajaran komponen-komponen skill itu sendiri, perlu ditumbuhkan sense of efficacy dan self-regulatory pembelajaran. Dalam proses pembelajaran sebaiknya diberi kesempatan yang cukup untuk latihan secara mental sebelum latihan fisik dan reinforcement, dan hindarin punishment yang tidak perlu. C. Jean Piaget. Tujuan teori Piaget adalah untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa kecil dan kemudian masa kanak-kanak yang berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan impotensi. Piaget menyimpulkan dari penelitiannya bahwa organisme bukanlah agen yang pasif dalam perkembangan genetik. Piaget mengemukakan bahwa ada 4 aspek yang besar yang ada hubungan dengan perkembangan kognitif. 1. Pendewasaan atau kematangan merupakan perkembangan dari susunan syaraf. 2. Pengalaman fisik. Anak harus mempunyai pengalaman dari benda-benda dan stimulus dalam lingkungan tempat ia bereaksi terhadap benda-benda itu. 3. Interaksi sosial adalah penukaran ide antara individu dengan individu. 4. Keseimbangan adalah suatu sistem pengaturan sendiri yang bekerja untuk menyelesaikan peranan pendewasaan, pengalaman fisik, dan interaksi sosial. Dalam keadaan tidak seimbang ini, Anda mempunyai 2 pilihan. Yang pertama, melepaskan diri dari proses belajar dan mengabaikan stimulus, atau menyerah dan tidak berbuat apa-apa. 2. Memberi tanggapan terhadap stimulus baru itu baik berupa tanggapan secara fisik maupun mental. Bila ini dilakukan, anak mengubah pandangannya atau skemanya sebagai akibat dari tindakan mental yang dilakukannya terhadap stimulus itu. Peristiwa ini disebut
D. Donald E. Normal. Donald E. Normal merupakan profesor psikologi yang lahir tahun 1935. Dia menjabat sebagai direktur pada institusi From Cognitive Scan dan kepala disiplin program doktor di Cognitive Scan. Adapun teori atau pemikiran pendapat norma tentang belajar bisa diungkap sebagai berikut. Yang pertama, hukum pembelajaran adalah pemikirannya tentang belajar yang terwujud dalam 3 hukum. Semuanya yang menekankan pada kausal hubungan atau tindakan dan hasil, meliputi 1. Hukum hubungan sebab akibat. B. Hukum belajar sebab akibat. Dalam hukum belajar sebab akibat mempunyai 2 bagian. Pertama, untuk hasil yang diinginkan, organisme yang mencoba untuk mengulangi tindakan-tindakan tertentu yang memiliki suatu hubungan sebab akibat yang jelas pada hasil yang diinginkan. Yang kedua, untuk hasil yang tidak diinginkan, organisme yang mencoba untuk pembelajar menerima informasi, melakukan tindakan, mengelola informasi, menghindari tindakan-tindakan itu yang mempunyai suatu hubungan sebab akibat yang jelas untuk hasil yang tidak diinginkan. C. Hukum umpan balik informasi. Dalam hukum umpan balik informasi ini, hasil dari suatu penyajian peristiwa sebagai informasi tentang peristiwa tersebut. Adapun mode of learning-nya sebagai berikut. 1. Extraction, pertumbuhan. 2. Structuring, penyusunan. 3. Tuning, penyelarasan. 4. Learning by analog, pembelajaran dengan analogi. 5. Memori, ingatan. 6. Cognitive engineering. Itu juga bisa dijelaskan. Yang pertama, pertumbuhan merupakan penambahan pengetahuan pada skemata yang ada tanpa mengubah strukturnya dalam cara yang mendasar. 2. Ketika keberadaan skemata tidak memperkenankan negosiasi dengan lingkungan secara efektif, norma menunjukkan kepada belajar skemata sebagai struktur, namun banyak kesulitan jenis belajar ini. Yang ketiga, penyelarasan merupakan penyesuaian suatu skema pada suatu jenis situasi hubungan yang luas. Tuning mencoba memasukkan hal yang amatir pada bentuk yang ahli, dan ini menunjukkan keterlambatan jenis belajar. Yang keempat, pembelajaran dengan analog. Model ini merupakan norma berisi bahwa belajar skemata baru selalu dihubungkan dengan skemata yang sudah ada. Dalam proses ini, beranggapan bahwa skemata yang ada merupakan suatu analog yang sempurna yang lain untuk yang lain. Pada belajar dengan analog ini hampir selalu kurang sempurna. Yang kelima, memori, ingatan. Menurut Ellis dan Hunt 1993, memori atau ingatan menunjuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi sepanjang waktu. Yang keenam, cognitive engineering merupakan suatu bidang yang mengambil kenyataan dari ilmu pengetahuan kognitif dan diaplikasikan pada teknologi modern. Sekian dari materi yang saya buat tentang pengantar motorik. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.